Orang marah tuh kesurupan ya. Kayak kehantuan menurut gue. Podcast Logika Rasa, cerita yang bercerita. Gue lagi sering mempelajari tentang bagaimana caranya menghadapi orang yang sedang marah dengan kita. Ini bisa jadi situasi yang sangat menantang ya menurut gue, terutama karena emosi yang kuat seringkali itu bisa mempengaruhi komunikasi dan persepsi kita. Tapi ada beberapa langkah yang bisa ngebantu meredakan ketegangan dan menangani situasi tersebut dengan lebih baik. Ini ada beberapa cara yang gue coba berulang-ulang dan gue tulis ya untuk menghadapi orang-orang yang marah sama kita. Yang pertama, tenang. Tenang dan kendalikan diri kita harus jaga emosi kita karena itu marah itu memang menular ya menurut gue, mirip virus ya, bikin kita jadi marah. Yang tadi kita nggak marah ngeliat orang marah, kita jadi ikutan marah gitu. Ini menurut gue tantangan yang besar banget sih, karena menjaga emosi itu sulit gitu karena kemungkinannya gede untuk terbawa suasana. Kalau misalnya kita ikut marah, situasi ternyata pasti bisa dipastikan itu semakin memburuk. Ambil nafas panjang-panjang dan usahakan kita untuk tetap tenang. Terus menurut gue jangan ngelawan. Kalau misalnya ada orang yang lagi marah banget, reaksi defensif atau melawan hanya akan memperburuk keadaan. Jadi menurut gue coba tetap tenang dan jangan memberikan respon yang mengarah pada konflik gitu. Ya kadang-kadang ada juga sih orang yang marah terus kita diem, dia tambah marah ya. Kalau diem aja sih gitu. Nah tapi menurut gue udah tenang aja, jangan kebawa emosi juga. Mungkin hal yang bisa dilakukan lagi adalah dengan dengarkan dengan penuh perhatian. Kasih waktu untuk mereka mengungkapkan perasaan mereka. Ini kan orang lagi marah ya, jadi mereka seringkali pengen didengar gitu. Jadi dengarkan aja, dengerin dulu dengan penuh perhatian tanpa menyela. Terkadang hanya dengan mendengarkan mereka bisa ngerasa lega. Dan setelah itu baru menurut gue penting untuk ngasih afirmasi perasaan mereka. Kita bisa mencoba mengakui perasaan mereka dengan mengatakan sesuatu yang kayak, ya gue ngerti lo ngerasa kesel, aku ngerti kamu merasa marah, kayak gitu-gitu. Atau gue bisa paham kenapa lo ngerasa kayak gitu. Nah, tapi tetap dengan nada yang tenang. Jangan gue ngerti ya, jangan itu juga jadi berantem ya. Nah ini tuh nunjukin kalau misalnya kita bisa ngehargain perasaan orang yang lagi marah itu, meskipun kita mungkin gak setuju dengan alasan dibalik kemarahan itu. Kalau mendapati orang marah, ini yang lagi gue coba, jangan mengambil kemarahan mereka secara pribadi. Menurut gue pisahin diri mereka dari masalah. Karena mostly orang marah tuh kesurupan ya. Kayak kehantuan menurut gue. Seringkali masalah tuh bukan sepenuhnya tentang kita sebagai pribadi, melainkan lebih kepada perasaan atau kebutuhan orang yang marah ini gak terpenuhi. Jadi coba untuk gak ngerasa diserang secara pribadi dan jangan membuat asumsi buruk tentang orang tersebut. Nah, fokus sama masalah, bukan orangnya. Jadi alih-alih terjebak dalam dinamika emosi, fokus sama apa yang sebenarnya menjadi sumber kemarahan mereka. Coba untuk ngelihat situasi dari perspektif yang beda gitu ya, dan jangan terjebak sama konflik pribadi. Jangan juga kritik atau nyalahin mereka. Menurut gue hindari aja hal-hal yang menyerang balik. Karena ketika orang lagi marah, menyalahkan atau mengkritik, itu bisa memperburuk situasi sih. Meskipun mungkin ada bagian dari mereka yang salah saat mereka marah, bukan waktu yang tepat untuk saling menyalahkan. Nah terus tawarin penyelesaian. Kalau misalnya ada kemungkinan setelah mereka menenangkan diri sedikit, kita bisa mengarahkan percakapan ke arah solusi, kita lakukan. Tapi jangan buru-buru menawarkan solusi sih. Ada juga orang yang udah ntar dulu deh gitu, ntar kalau udah dingin banget baru kita tawarin solusi. Karena mereka mungkin belum siap ngedengerin solusi dari kita. Yang 98,9% benar. Tapi mereka denial. Terus coba pakai bahasa tubuh yang menenangkan. Jaga posisi tubuh yang terbuka, berdiri atau duduk dengan posisi terbuka, jangan menyilangkan tangan atau terlihat tertutup. Ini tuh ngasih sinyal kalau kita terbuka untuk komunikasi. Dan ini yang sering gue lakukan juga, terutama sama anak-anak gue ya, kalau mereka lagi marah. Kontak mata yang lembut. Jadi jaga kontak mata yang lembut bisa menunjukkan kalau kita serius mendengarkan dan peduli.
tapi hindarin tatapan yang terlalu menantang. Kasih juga mereka ruang kalau misalnya diperlukan. Ada beberapa orang yang gak suka ngobrol kalau lagi marah, ya jangan paksa mereka untuk ngobrol gitu kalau mereka lagi marah. Kalau misalnya ada orang yang kayak gitu, coba kasih mereka waktu untuk meredakan emosinya sendiri. Karena kadang melanjutkan percakapan saat emosi lagi memuncak itu cuma bikin hal-hal jadi lebih sulit buat diatasi. Jadi tawarkan waktu untuk mereka menenangkan diri. Lo bisa bilang kayak, gua rasa kita berdua butuh waktu untuk menenangkan diri dulu. Kita bisa bicara lagi nanti. Kasih ruang buat ngebantu untuk menghindari eskalasi masalah yang lebih lanjut. Terus tunjukin empati dan tanggung jawab. Kalau perlu minta maaf kalau misalnya kita yang salah. Jadi jika setelah mendengarkan kita menyadari bahwa kita berbuat salah atau keliru, jangan ragu untuk meminta maaf dengan tulus. Sebuah permintaan maaf yang sungguh-sungguh itu bisa meredakan kemarahan dan membuka jalan untuk rekonsiliasi. Hindari alasan yang gak relevan. Jangan ngebela diri terlalu keras atau mencari-cari alasan. Kalau kita salah, akui kesalahan kita dan coba mencari solusi untuk memperbaiki keadaan. Dan ini yang menurut gue ada nih yang agak nyebelin. Ada beberapa orang yang kalau misalnya lihat orang marah terus dibercandain gitu. Menurut gue sih jangan ya. Jangan pakai humor yang salah. Karena humor bisa menjadi cara yang baik untuk meredakan ketegangan, betul. Tetapi kalau misalnya orang tersebut lagi marah, humor bisa dianggap meremehkan atau gak sensitif sama perasaannya. Jadi pakai pendekatan ini sama orang-orang yang emang lo yakin dia bisa nerima lo lucono, atau memang kalau situasinya emang udah lebih santai. Dan kasih waktu untuk mencapai kesepakatan. Cari titik temu setelah perasaan mereda. Coba untuk nyari solusi bersama atau titik temunya. Hal ini tuh penting supaya hubungan tetap sehat dan masalah bisa diselesaikan dengan konstruktif. Juga tetapkan harapan yang jelas supaya masalahnya terkait dengan sesuatu yang memang spesifik. Misalnya perilaku atau kebiasaan. Coba tetapkan harapan yang jelas untuk masa depan. Supaya situasi yang sama itu nantinya gak berulang. Dan kalau kita gak bisa menyelesaikan secara langsung gitu ya. Gak bisa ngobrolin secara langsung. Cari bantuan untuk mediasi. Kalau misalnya emang kemarahan tersebut udah gak bisa diatasin berdua gitu ya, kita bisa mempertimbangkan untuk meminta bantuan pihak ketiga, kayak misalnya mediator atau konselor, untuk membantu menyelesaikan konflik dengan cara yang lebih produktif. Jadi pahami juga batasan kita. Kalau misalnya orang marah terlalu agresif atau ngelewatin batas, penting buat kita melindungi diri kita dan ngasih lihat bahwa ya ini batas gue cuma sampai sini nih gitu. Kita juga bisa tahu kapan kita harus mundur, kapan kita harus bertahan. Jadi menghadapi orang yang lagi marah itu emang gak gampang. Tapi dengan tetap tenang, mendengarkan dengan empati dan berusaha mencari solusi bersama, itu kita setidaknya bisa meredakan ketegangan dan menjaga hubungan supaya tetap sehat. Ingat, buat gak mengambil kemarahan itu secara pribadi dan fokus sama penyelesaian masalahnya. Kalau perlu beri waktu masing-masing pihak untuk menenangkan diri sebelum melanjutkan percakapan. Kalau emang udah gak bisa dilanjutin lagi, coba cari bantuan pihak ketiga untuk menyelesaikan ini semua. Semoga masalah-masalah teman-teman selesai. Sampai ketemu di podcast Logika Rasa berikutnya.